tugas kita sebagai orang percaya itu adalah mengerjakan dua tugas besar ini. Mandat budaya itu berarti Tuhan memerintahkan kita untuk merestorasi aspek hidup yang sudah jatuh dalam dosa itu kembali kepada Tuhan. Selamat berjumpa kembali, saudara, sahabat Pelita Hati dan Lensa Hidup. Ya, yang lalu seru kan? Sekarang lebih seru lagi nih. Jadi ini Pak Riki ngajak seru-seruan terus ya. Kali ini kita akan membahas ya ciri-ciri ya pekerjaan pendapatan apa yang dikehendaki Tuhan. Wah, saudara, pasti gampang. Pekerjaanku ini dikehendaki Tuhan. Ya, karena sukses, semuanya jalan baik. Ya, bahkan, saya bisa kasih persembahan gede. Ya itu dikehendaki Tuhan gitu ya. Tunggu dulu gitu ya. Yang lalu kita bicara ada Pak Riki bilang mandat budaya dan mandat Injili ya. Ciri-ciri itu paling tidak ada dua hal ini yang menurut Pak Riki yang paling bisa dilihat apa itu ada dalam kehendak Tuhan atau tidak ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud itu Pak Riki? Jadi dua mandat ini dua mandat yang sering dijelaskan di dalam teologi reform ya Pak Nathan, yaitu bahwa tugas kita sebagai orang percaya itu adalah mengerjakan dua tugas besar ini. Mandat budaya itu berarti Tuhan memerintahkan kita untuk merestorasi aspek hidup yang sudah jatuh dalam dosa itu kembali kepada Tuhan. Atau bisa dibalik, bagaimana Kristus itu bertahta di setiap aspek hidup kita. Ini kan Kolose 1, 19-20 ya, yang bicara soal the supremacy of Christ. Ya. Jadi secara praktika setiap orang percaya itu dipanggil untuk, kalau dia dipanggil di dalam sebuah bidang tertentu, katakanlah arsitektur gitu, maka dia tidak boleh hanya sekedar cari pendapatan dari arsitektur atau dia sekedar berprofesi sebagai arsitek, tapi sebetulnya dia dituntun juga sih ya oleh Tuhan untuk kembalikan arsitektur kepada Kristus, atau letakkan Kristus di tahta arsitektur yang sebenarnya. Jadi arsitektur yang gena itu yang kayak apa gitu. Why ada pemikiran ini? Karena kan sejak manusia jatuh dalam dosa, itu seluruh aspek hidup kita termasuk ilmu pengetahuan, profesi. Nah, sekarang kita ngomong profesi kan mungkin kita sering dengar gini ya, saya enggak mau anak saya masuk fakultas bisnis karena bisnis itu kotor katanya Pak. Terus ada yang nyeletuk, memang hukum enggak? Gitu ya. Jadi artinya kalau kita mau jujur, every sector enggak ada yang cuman memang ada, ya sorry itu saya Pak Nathan, di masyarakat kita ini ada bidang-bidang tertentu yang sudah terstigma begitu negatifnya gitu ya. Sorry itu saya misalkan pajak, itu kan orang cenderung wah ini pasti ada apa. Tapi ada juga yang bukan ke arah sana tapi ke arah yang lain, misalkan mohon maaf dengan segala hormat, saya kerja di bidang asuransi. Nah itu langsung orang pikirannya wah ini kalau nawari giat nanti kalau waktu diklaim susah. Ini misalnya mohon maaf saya ini contoh. Jadi kejatuhan setiap profesi itu menjadi semacam sebab mengapa Tuhan perintahkan kita untuk do something sesuai dengan tuntutannya dia ya, bergantung sama dia. Ayo kembalikan, baik lagi arsitektur to the truth atau business to the truth gitu. Nah ini namanya mandat budaya. Nah, tapi tadi yang mungkin paling aman, paling suci itu ya wis masuk teologi ya. No. Padahal semakin sekarang sangat justru mengerikan itu. Mengerikan itu. Kebetulan saya punya beberapa teman lulusan sekolah teologi ya, yang saya nggak usah sebutkan dari mana gitu ya. Itu ya akhirnya terbuka gitu, membuka bahwa not really. Jadi ada juga yang
pada saat interview panggilannya begitu wow gitu ya. Tapi setelah menjalani dan sebagainya ya not really gitu. Yang justru mengerikan kan dia kan dari teologi Minggu bisa khotbah, bahkan dipenuhi Roh Kudus gitu ya. Tapi Senin Sabtunya nggak beda dengan orang-orang dunia ya. Nah, tadi sebelum kita ke mandat Injili, tetap kita lihat mandat budaya dulu. Pak Riki kan katakan kita dipanggil untuk merestrukturisasi. Merestorisasi. Maksudnya apa itu? Ya mengembalikan dia pada yang seharusnya. Jadi karena kita punya panggilan, bahwa ketika dengan panggilan itu yang sudah Tuhan berikan, panggilan kita tetap terus mengembalikan ya konsep sektor kerja, apa yang saya lakukan dalam pendapatan penghasilan ini, karya ini, ayo terus kembalikan kepada Tuhan gitu ya. Jadi dunia arsitektur itu ada kejatuhannya. Dan mungkin banyak praktek-praktek yang menyimpang dari yang Tuhan mau. Nah, sebagai seorang yang dipanggil di dunia arsitektur, balikkan dunia arsitektur kepada yang harusnya. Arsitek harus jujur, arsitek harus teliti, arsitek gak boleh main bahan, arsitek harus empati, arsitek harus macam-macam. Yang lulusan arsitek jangan tersinggung ya. Ya ini kok arsitek? Saya ganti ekonomi sekarang. Ekonomi betul, sama Pak. Marketing harus jujur, sama. Marketing harus menolong orang beli sesuai dengan yang dibutuhkan. Marketing tidak boleh bangga ketika yang bisa membuat barang yang busuk laku. Itu not marketing according to Christ. Mungkin di dunia marketing orang itu ditepuk tangani. Gila, barang busuk bisa kamu jual gitu ya. Tapi buat orang Kristen kadaluarsanya. Misalnya, whatever the tactic is gitu. Karena kita percaya bahwa profesi itu kalau kita mau persembahkan kepada Tuhan ya, atau kita letakkan every profession di depan altar Tuhan itu, kita akan merasa, oh my God, ini sudah begitu jatuhnya. Wah, itu aspeknya banyak banget Pak. Banyak Pak. Ya. Dunia kedokteran ayo. Aduh, mohon izin buat yang dokter. Ya, betul. Iya, ngeri sekali sehingga itu betul, saya nggak tahu sekarang kalau dokter-dokter itu ketika di wisuda masih ada sumpah nggak ya? Masih tetap ya sumpah untuk mengabdi bahwa ini betul-betul menolong pasien ya tanpa harga gitu ya. Well, kalau gini loh Pak, kalau yang praktek-praktek yang istilah saya itu putulan ya, putulan tuh apa ya, tindakan tidak etis sekali-sekali itu sesuatu yang sebenarnya kita bisa segera berkata that's wrong. Nggak bisa. Tapi yang jadi problem Pak Nathan itu adalah ada yang sudah menjadi praktek korup puluhan bahkan mungkin ratusan tahun. Dan ketika ada orang yang mau memperbaiki itu sudah mungkin kamu bisa memperbaiki. Ya, kerjasama dengan pabrik obat yang tidak pada tempatnya dengan segala hormat sekali lagi. Nggak semua seperti itu ya. Tapi kalau lebih kan farmasi lagi gitu kan. Lari ke situ. Berarti kan makanya ada yang bilang begitu orang tua kita masuk rumah sakit, kalau kita nggak ngerti, itu dia ada di segitiga bermuda yang nggak keluar-keluar. Mohon maaf, akhirnya uang keluar banyak dan berangkat. Ini kalau kita ngomong tentang, ini menjadi satu contoh, Bapak Ibu sekali lagi, setiap bidang yang sudah jatuh dalam dosa, itu bisa sejahat itu. Jadi jangan itu hanya ini yang sering sekali kadang-kadang salah kaprah ya ketika mendampingi jemaat dalam kondisi sekarat dan sebagainya, dan kita tanya bagaimana kondisi pasien ini gitu ya. Yang tentunya seorang dokter ya itu akan menjelaskan kondisi medisnya kan. Ya medisnya kan memang itu bidangnya kan. Tapi ini sudah keluar duit banyak, udah mati-matian gitu ya. Ketika ditanya, ya jawabannya, loh kalau terus ndak hidup tuh adalah kehendak Tuhan. Ya, nah, ketika kehendak Tuhan saya bilang, dok, kalau kehendak Tuhan itu wilayah saya dok. saya pendeta ya.
Sehingga sama sekali penjelasan yang medis itu enggak No. bicara gitu ya. Hmm. Dan memang ya banyak aspek lah. Ya, tapi ujung-ujungnya semua ya, baik farmasi, baik kedokteran, baik arsitek, baik Bisnis. sipil, bisnis, semuanya ujung-ujungnya kan tetap sebenarnya ilmu ekonomi itu Pak. Bisa Iya, jadi sebenarnya kan untung ruginya kan di situ ya. demand supply Iya, bisa jadi sehingga profit. apapun sudah iya, kasih bonus-bonus yang gede apapun sehingga termasuk kepada dunia pengadilan kan. Sehingga apa yang dikatakan pengkhotbah itu betul kan? Pengkhotbah mengatakan di mana letak ketidakadilan? Tempatnya di pengadilan. Ya, itu. Ya. Jadi dokter Kristen ketika dia jadi dokter, dia harus punya mental atau mindset. Perjuangan saya bukan sekedar dari kedokteran saya dapat makan. Tapi karena saya ditebus Kristus, maka saya mau berkorban supaya kedokteran balik ke Kristus. Itu mandat budaya. Okay. Goes the same way with notaris, pengacara, asuransi, mohon maaf Pak, hamba Tuhan, dosen, semuanya. Nah itu mandat budaya. Maka ketika kita berdoa meminta pimpinan Tuhan untuk profesi tertentu, bidang tertentu, punyalah hati itu. Tuhan, di mana Engkau tempatkan aku? Izinkan aku, beri kekuatan aku untuk melakukan itu. Berarti kembali sebetulnya Pak kepada awal ya, kalau kita mau balik ya, pada awal ketika saya belajar, ketika saya mau merintis kerjaan, karir saya, di situ sebelum sudah mulai dan terus tanya Tuhan ini apa ya? Sehingga ketika saya jadi hakim, jadi dokter, jadi pengacara, jadi apapun, saya sadar ini adalah panggilan Tuhan untuk saya. Kenapa banyak pemuda ketika dia 27, 28 tahun tidak bisa diajak mikir gini dengan tenang dan apalagi taat ya. Balik lagi Pak Nathan, dari kecil papa mamanya mungkin tidak mengingatkan anak ini. Jadi ketika dia masih polos, kenapa harus belajar berhitung? Loh, ya supaya nilaimu bagus. Tapi kalau dia diingatkan bahwa supaya nak, dengan ilmu hitungmu, satu hari kamu bisa melakukan pekerjaan Tuhan, kamu bisa melakukan pekerjaan yang menolong orang. Jadi kalau dari kecil kita sudah dididik tidak seperti itu, makanya ketika udah gede ya udah nggak ada ide. Apalagi yang sebetulnya katakan gini, ketika you dapat ngitung nih, dari mana sih? Kalau bukan anugerah Tuhan gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, sebetulnya kita tuh sangat rapuh hari ini, rapuh, lemah ya. Terbatas gitu ya. Dan saya punya teman yang sombongnya luar biasa ya, nggak pernah merasa butuh Allah, dia kerjanya sukses luar biasa ya, istrinya ke gereja itu dipukulin, mana buktinya Tuhanmu? Yang kasih makan tuh ya saya yang bekerja ya. Tapi satu saat ketika dia pusing ini memang orang punya duit ya, pusing pergi ke Jerman Pak, diperiksa di Jerman semuanya hanya ada satu titik kecil di otaknya. Ya. Ternyata itu kanker ganas. Wah, ya. Dan di sana dia betul-betul baru ya. Istrinya tunjuk cari ya. Mana Tuhanmu tuh? Aku butuh ya, yang aku sia-siakan itu ya. Dan akhirnya ya puji Tuhan walaupun dia pulang dengan abu suaminya. Ya karena sudah kanker ganas. Hanya kecil satu titik tuh ya. Dia sudah kenal Tuhan, ya dia balik ke Tuhan ya. Jadi betul mandat budaya itu diberikan bahwa ayo kita sadar apapun yang saya lakukan ya itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah, calling. Dan Tuhan ada rencana. Oleh karena selalu bertanya Tuhan ini untuk apa gitu kan? Ya. Itu ada contoh konkret nggak? Misalnya bertanya Tuhan ini untuk apa ini Tuhan? Aku kerja ini untuk apa Tuhan? Ini kalau yang zaman kan sekarang saat tanya susah. Kan? Harusnya begitu. Tapi kita sangat merindukan Pak mestinya ya. Jadi kalau di fisika itu ada Blaise Pascal yang modern. Jadi fisikanya jago, sainsnya jago, tapi takut sama Tuhan gitu. Kita menunggu orang-orang yang seperti itu ya, yang betul-betul bisa istilahnya itu menggarami
bidangnya dia gitu. Karena kita tahu kalau untuk mathematician atau matematika ada Bertrand Russell. Bertrand Russell itu kalau sudah sangat tergoda, selain matematika dia ngomong filsafat, dia akan bilang orang Kristen itu bodoh. Kalau ditanya Tuhan dari mana? Itu pertanyaannya dia gitu ya. Tanpa sadar bahwa Tuhan itu tidak bisa dari mana. Kalau Tuhan ada dari mana, berarti ada mana yang lebih dari Tuhan. Kayak gitu-gitu. Itu yang very ini ya, yang sangat-sangat karikaturis yang sudah diceritakan banyak. Mungkin kalau saya lihat hari-hari ini namanya belum sebesar Blaise Pascal. Tapi kok saya percaya ya Pak ya, apa yang ditabur sama mereka-mereka yang balik kepada firman untuk memberitakan ini itu mulai kelihatan di wilayah yang lebih kecil. Jadi mungkin dia punya satu kantor arsitektur sudah mulai berani, kita enggak mau tipu bahan, misalkan kayak gitu. Atau membuat tulisan, membuat dorongan buat asosiasi supaya kerja lebih bagus. Ya mungkin Tuhan juga enggak panggil dia untuk membenarkan seluruh dunia istilahnya gitu ya. Tetapi garamnya mulai kelihatan. Saya sendiri, eksis saya dulu, ya. Untuk boleh saya bagikan kepada dunia ketika cara kerja saya, hasil saya kerja saya, pola saya, semuanya betul-betul saya takut akan Tuhan ya, sehingga benar gitu ya, secara nggak langsung bahwa ketika mandat budaya ada dalam diri saya, orang lain melihat gitu kan. Betul. Ya, itu akhirnya menjadi lompatan menuju mandat Injili. Ya. Sebenarnya dua sih, bisa dua. Nah, mandat Injili kan berarti perintah Tuhan, very clear. Beritakanlah gospel, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku gitu. Nah, kalau yang pertama lebih ke arah abstrak bidangnya, teknisnya, tata aturan di bidang itu yang sini ya, yang kiri, yang mandat budaya. Yang kanan itu berarti orangnya. Pribadinya itu kita balikkan kepada Kristus. Jadi kalau arsitek ya arsitek lain yang belum percaya, tukang, mandor, klien, termasuk mereka yang mungkin bos yang tabungannya sudah T, tapi dia rasanya kok ponga. Maka sebagai seorang arsitek yang sudah percaya Tuhan, kita didik dia dengan sopan, dengan halus, tapi kita kasih tahu Pak, mestinya begini. Dan bahkan ketika mungkin bos ini mungkin mau mencobai, coba sih kalau arsitek Kristen kalau saya ceroboh dimakan nggak uang saya. Nah itu kesempatannya dia untuk bilang Pak ini kelebihan, ini nggak mestinya segini. Jadi saya kembalikan. Nah itu kesempatan orang ini pasti. Nah ini kok ada arsitek nggak mau duit? Ya, Pak Riki ngomong gitu nanti ya. Saya ada teman ya yang betul-betul punya kesempatan mau pakai uang perusahaan apa-apa, tapi dia enggak, dia kembalikan, sehingga dengan demikian dia melejitnya luar biasa ya. Nanti suatu saat kita bisa undang untuk share gitu ya. Nah berarti gini Pak, kalau Anda kata ada dua gini ya, bahwa mandat budaya, mandat Injili kan, ini kan nggak bisa dipisahkan loh Pak. Sure. Ya, justru mandat Injili itu bisa terjadi akan terlihat mandat budaya saya beres enggak? Bisa. Ketika mandat budaya saya beres, otomatis saya akan gampang melihat kenapa mereka itu lihat loh orang Kristen different gitu ya. Sehingga gak usah saya bicara Injil apapun, Injil itu sudah ada di dalam diri saya yang jadi terang bagi mereka. Sehingga tanya, Tuhanmu itu apa gitu ya? Ya. Absolutely. Ya, tapi yang paling ngeri, paling bahaya, Pak Riki, kalau mandat budaya ini nggak beres, tapi dilapisi dengan Tuhan. Nah itu. Ya, ya. Ngancem mandat Injilinya. Iya, saya itu nggak mikir ada jemaat sudah ikut katangsasi, orangnya kritis, pintar Pak. Saya tanya, ayo tinggal baptis. Enggak Pak, saya nggak mau baptis. Lu apa nggak mau baptis? Ya, kamu sudah ikut katangsasi dengan baik dan kita diskusi yang Romuliu tanya dan semua, menerima ya, dan menerima ya. Tinggal meteraikan ya. Memang Tuhan deklarasikan imanmu ya. Baptis gitu ya. Enggak Pak, aku mau jadi orang baik dulu ya. Oke. Saya bilang, yuk ngomong itu bagus, aku setuju. Tapi enggak bakal akan jadi baik. Karena tidak akan mungkin orang bisa jadi baik. Yang baik satu Tuhan Yesus kan ya. Baiknya saya baik, Pak Riki baik. No, enggak. Baiknya kita tuh
Seperti kain kotor. Iya, baik-baik kondisinya bodoh-bodoh ya, kondisional Pak. Yeah. Ya, not unconditional. Depends on. Ya, Yeah. jadi saya baik karena Pak Riki baik kan. Saya baik sama Pak Riki karena Pak Riki baik dengan saya. Kalau saya nggak baik sama Pak Riki, ya tetap baik sama saya. Mikir-mikir. Harusnya sih enggak ya. Harusnya wes gini, aku tak utang utang ya, karena Bapak baik ya saya kasih. Ini contoh lah Mbak. Contoh ya, contoh. Oh, takutnya beneran. No, I trust you. Utang ya. Oke, utang gitu ya. Sedangkan mesti kan nggak bayar kan. Sure. Lalu ketika nagih malah tak maki-maki gitu ya. Gitu ya ditagih. Ya, Bapak sudah lebih gede daripada saya makan aja nggak bisa ya. Saya butuh lagi, udah kasih lagi dah gitu. Nggak ya. Akhirnya ya Bapak nggak akan melihat ya. Saya nggak baik. No. Oh itu pendeta utang nggak bayar gitu kan, pasti kan gitu kan. Hanya satu yang kondisi kan Tuhan Yesus kan, apapun ya. Nah justru ini Pak, ketika mandat budaya itu saya ngerti, wah saya jadi orang Kristen harus kerjanya baik, oke ya, saya baik semuanya baik. Saya tunjukkan di gereja itu saya baik, kasih persembahan gede dan sebagainya. Tapi sebetulnya di dalam pekerjaan saya itu tidak beda dengan orang sekuler. Malah lebih kejam dari orang-orang yang sosialis gitu ya. Orang-orang yang dermawan jauh lebih beda. Nah ketika di sini kita mau ngomong Injili, mandat Injili, nggak akan. Kalau ala orang Indonesia, tapi di gereja bisa loh Pak. Posisinya lebih tinggi, biasanya ditelentok, tapi dibicarakan. That's our people. Ya, jadi artinya mereka dalam hati tahu, aduh, ini cuma ngomong tok, ini cuma tadi ya apa? Ya di gereja juga kelihatan baik orang yang ya, cinta Tuhan, ya, tapi juga diomongin, wah, udah masuk kerjaan ya. No. Ya, bahkan kerjaan yang bisa kotor dilakukan gitu ya. Ya. Berarti gini ya, bahwa apa yang namanya mandat budaya itu berarti setiap person ya. Memang betul-betul Injili dulu toh, bertobat dulu toh. Ya. Definitely. Tanpa itu sehingga, bagi mereka omong kosong. Betul. Ya, sehingga ketika saya ya kalau ada pujian surat Kristus ya, hidup terbuka, kita surat Kristus yang terbuka itu antara mandat Injili dan mandat budaya dan mandat Injili cocok. Aku buka kehidupanku ya. Pajak beres ya, kesaksian kerja, relasi dengan karyawan, dengan atasan semua, aku sukacita ya. Kalau andai kata berat punya beban ya, kita pikul bersama, berdoa bersama untuk ini ya, itu akan bisa dilihat oleh dunia gitu ya. Sekali lagi betul Bapak, nggak berarti orang-orang ini orang yang udah perfect ya, udah enggak. Tapi kita fight-nya itu kelihatan. Fight dan fighting-nya itu kelihatan. Bahwa kita itu enggak sekedar kerja gitu loh. Pak Nathan, kalau kita ngomong misalkan satu bidang olahraga ya, bulu tangkis katakanlah. Terus kalau kita ditanya, kalau harus nyebut satu nama yang merajai ya, kalau bulu tangkis putri mungkin meratui gitu ya. 10-15 tahun, 80 pertengahan sampai 90 pertengahan gitu. Hanya keluar satu nama. Padahal waktu itu mungkin ribuan pemain bulu tangkis gitu. Dan bagi saya Susi Susanti itu bukan sekedar dia bermain bulu tangkis. Dia menaikkan standar bulu tangkis. Ini bentuk nyatanya gitu ya. Tapi ini in sport. Lalu dengar cerita-cerita ya, ini semua ada yang cerita, ada yang beneran. Christian Hadinata itu wasit bilang out, tapi dia tahu itu masuk, dia akan bilang no. Ini masuk. Lawanku yang harus itu hal-hal yang mungkin small, tapi dia sudah memberi warna. So badminton got better karena these people gitu. Jadi Christians itu dipanggil di marketing, di hukum, di macam-macam bidang. Ya untuk jadi mereka ini gitu. Coloring, memberi warna, memberi rasa sehingga orang bisa melihat wow, different ya. Gitu. Ya, karena apapun
itu bisa dipermainkan kan. Ya, sehingga saya tidak mau terlibat dalam permainan dunia ini dengan menghancurkan kebenaran Tuhan yang memang saya mandatkan. Begitu ya. Ya. Makasih Pak, luar biasa. Sama-sama. Jadi ayo saudara kita berjuang bahwa dalam kita mencari pendapatan ini ada mandat budaya. Ya, sehingga betul-betul apa yang saya lakukan ya jangan khawatir. Tuhan akan berkati dengan luar biasa. Libatkan Tuhan dalam hidup saudara. Ketika mandat budaya ini beres, maka mandat Injil itu akan betul. Justru tidak menjadi batu sandungan, maka wah ini lihat ya. Konsisten. Kalau Tuhan ya ada di pekerjaan kita, Tuhan betul-betul menyertai. Ya. Makasih Pak Regi Sama-sama untuk Pak. membukakan kita bahwa dua hal itu, ayo kita jalankan. Mari kita bergumul dengan Tuhan, apa yang kita lakukan dan apa yang kita saksikan dalam kita mencari pendapatan. Ingat, Tuhan tahu dan Dia sumber berkat dan Tuhan yang selalu pelihara hidup kita. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati.